Tinggalnya bisa dicoba ya. Mantap tuh. Lampunya orang gitu kan. Terangkat lah gua. Sebentar Mas Aziz sudah makan kok nih ngurusin aja kok. Dalam Mas Duet kok. Hatiku sedih menangan tresno dibales tresno nyata matur nuwun wis nyang sempat saya kok malah hilang. Yeah.
kita sudah bersedia bertemu seperti ini, alhamdulillah ya. Berarti untuk yang lain-lainnya insya Allah nanti akan bisa berjalan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh operator dapur kawan dan khususnya alhamdulillah masih banyak sudah ini sudah ngopi semua bareng-bareng top ya. Tapi mohon yang lainnya jangan artinya dengan seperti ini jangan menjadikan suatu itu nanti jadi peti getar itu enggak ada kayak gitu yang follow ini biasa seperti ini kemarin ya. Yang penting tadi kita bisa berkumpul bersama seperti ini ya. Aku masak gelas insya Allah kita siap ya. Itu aja Mas Hasan. Oh ada Bang Dede. Pertama-tama marilah kita panjatkan
kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Kecamatan Paninggaran yang sebetulnya bertempat di SD 01 Paninggaran. Sehubungan dengan aula dipakai untuk kegiatan lain, maka dengan spontan Ketua Dapodik Kecamatan Paninggaran mengalihkan kegiatan ini di aula objek wisata Kalipahingan yang sangat indah ini. Sholawat salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Korwil Kecamatan Paninggaran Bidang Pendidikan mengucapkan selamat datang di Kecamatan Paninggaran yang mungkin sangat jauh dari tempat panjenengan. Namun karena dari semangat panjenengan semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul di aula ini dengan keadaan selamat. Bapak yang kami hormati, bahwa hari ini ada dua agenda di Kecamatan Paninggaran. Yang pertama tadi adalah sosialisasi kinerja yang disampaikan oleh Bapak Kristianto dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah tadi kayaknya teman-teman operator yang ada di sana cukup menguasai, walaupun cukup umum juga Pak Subri, karena ini memang hal yang baru. Namun dengan bimbingan beliau, mudah-mudahan nanti kinerja, kemudian PAK dapat yang PAK transisi itu mudah-mudahan termasuk SKP nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kebanggaan bagi kita panjenengan bisa hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kemarin Ketua Dapodik Kecamatan Paninggaran sempat bingungnya apa Mas Rosi sama Mas Teguh. Bingungnya kami itu tidak punya anggaran, Bro. Oh, itu masalah mudah. Ketika teman-teman dari Dapodik ini mau sengkuyung bareng dengan iuran bareng, kita gotong bareng, insya Allah kegiatan ini tidak ada yang sulit, tidak ada kegiatan yang berat. Sama, hanya sedikit perbedaan di menu proktor nih, ada sedikit perbedaan. Namun kemarin sedikit rancu saat semasih pelaksanaan gladi dibuka perubahan perubahan data di WKNBK untuk sesi, pengaturan sesi dibuka kembali. Yang sebelumnya itu nunggu gladinya selesai dulu. Nah itu mungkin menghindar, karena mungkin secara nasional mungkin banyak yang belum ini Mas, mungkin persentase yang belum melakukan mapping dan seterusnya itu mungkin lumayan besar, mungkin ada di atas 5% mungkin sehingga dibuka. Namun sebenarnya itu jadi agak rancu karena menu gladi sendiri tidak ada foldernya ya. Awalnya kan tidak ada folder di WKNBK. Jadi folder gladi bersih di WKNBK itu menggunakan folder yang ada di asesmen nasional, di pelaksanaan utama. Di saat tengah-tengah pelaksanaan gladi ada pembukaan akses perubahan data. Nah itu yang menyebabkan bingung beberapa teman kita, mungkin di Pekalongan sih enggak sih, yang merubah sesi. Nah kebetulan mungkin belum cetak kartu,
Jadi saat mapping gladi ditutup untuk gladi itu kan tanggal 3 Oktober ya, sore jam 18 itu ditutup. Nah kalau setelah itu kok belum mencetak kartu, kemudian ada info merubah sesi, terus dirubah baru nyetak kartu, nah itu berubah. Nah itu yang mungkin menyebabkan bingung untuk teman-teman. Tapi kalau kemarin rata-rata di Pekalongan kita tidak ada komplain ya, tidak ada laporan yang kartunya kartu untuk gladi itu waktunya berubah, karena rata-rata jenengan sudah nyetak kartu sebelumnya. Nah paling itu karena posisi folder di web ANBK untuk gladi itu tidak dipisah sendiri, maka ketika ada perubahan data di web asesmen nasional di web ANBK yang folder asesmen nasional, maka akan mempengaruhi beberapa data kaitannya, contohnya tadi kartu. Nah itu yang mungkin kemarin perlu disikapi kalau jenengan kemarin nyetak merubah sesi. Nah itu paling itu. Tapi kalau jenengan sudah nyetak kartu sebelum merubah sesi, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi sesi kartunya tetap bisa dipakai. Baru setelah geger seperti itu, baru muncul folder gladi maringnya, disediakan folder gladi. Tapi untuk panjenengan yang ubah sesi, silahkan, tidak usah khawatir. Tetap jadwalnya tetap jadwal sesuai cut off data yang 3 Oktober. Jadi tidak ada perubahan pelaksanaan gladi panjenengan walaupun jenengan pindah sesi, karena datanya sudah di cut off intinya. Data yang disimpan untuk gladi itu sudah disimpan berdasarkan isian per 3 Oktober jam 18. Yaitu kalau memang ada yang rubah sesi, monggo bisa dimanfaatkan waktunya yang memang rubah sesi, khususnya yang sebenarnya gelombang 4 itu kosong tapi Pekalongan mungkin rata-rata tidak akan mengambil gelombang 4 karena di hari terakhir itu bersinggungan dengan pelaksanaan lomba di gedung ini. Ada pelaksanaan lomba di gedung ini. Lomba apa mas? Iya, karena tingkat kabupaten. Tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatannya. Tanggal 2 November. Iya, itu yang kabupaten. Kabupaten. Nah, iya. Nah itu ya, pelaksana itu monggo nanti disikapi. Akhirnya jadi mungkin kita tidak ngambil gelombang 4. Padahal gelombang 4 kosong ya. Gelombang 4 kalau dilihat mappingnya itu sedikit yang pakai. Ya semoga nanti disikapi untuk ambil gelombang 1, 2 dan 3. Kalau memang masih ada yang milih gelombang 4, silakan koordinasi kaitan ada lomba tersebut di hari terakhirnya. Sebenarnya bersinggungannya di hari terakhirnya. Kalau di pertamanya tidak tersinggung, tidak bersinggungan. Tanggal 2 nih 2 November. Kira-kira itu. Kedua ini yang sudah komplain dulu kita kedua ini sudah disikapi sebelum cut off di 3 Oktober Nah mungkin untuk daerah lain, kabupaten, kecamatan lain, korwil lain yang belum disikapi, monggo untuk disikapi kaitan lomba di tanggal 2 November bertepatan dengan pelaksanaan hari terakhir ANBK di gelombang 4 mungkin itu. Terus hal-hal yang lain yang penting ketika pelaksanaan baik itu gladi maupun AN ya jangan panik dipesankan ke operator, jangan panik ketika ada kendala apapun, baik itu kendala internet, kendala koneksi internetnya maupun kendala server listrik padam dan seterusnya. Intinya jangan panik, selalu berkoordinasi dengan hadi di masing-masing kecamatan. Jangan ngambil ketika ragu dan belum paham apa tindakannya ketika ada kendala, jangan mengambil tindakan sendiri di luar prosedur. Ketika memang belum menguasai, jangan mengambil tindakan sendiri. Artinya misalnya ada proktor yang belum paham atau baru, ketika kendala seperti ini secara teknis harus mengambil tindakannya apa ya. Ketika belum paham,
jangan ngambil di luar inisiatif sendiri, tapi berkomunikasi dengan HD dulu, nggih. Intinya tidak usah khawatir selama tindakan-tindakan yang panjenengan ambil, nggih, proktor ambil itu memang sesuai prosedur, tidak usah khawatir, semua ada solusinya. Termasuk kendala yang mungkin memang tidak bisa tertangani sampai selesainya waktu, ya, selesai sampai masa aktif tokennya, monggo tidak usah khawatir, nanti akan ada penjadwalan ulang. Jadi tetap panjenengan itu dipastikan semua akan bisa menyelenggarakan asesmen nasional, ya. Monggo ketika ada kendala-kendala, ada komunikasi, ada tugas pembagian tugas antara proktor dan panitia-panitia yang lain supaya bisa mengkondisikan, ya, siswa juga. Siswa itu dikondisikan pripun carane ketika kendalanya lama, apakah dipulangkan atau apa, ya, itu bisa dikondisikan dengan panitia yang lain. Jangan bekerja sendiri. Pesan saya ketika pelaksanaan asesmen nasional, jangan bekerja single sendiri, tapi ditatai dewi oleh proktor. Jangan, ya. Yang jenengan saran saya untuk proktor fokus betul-betul ngurusi komputer proktor dan login siswani. Jangan sampai masalah nyala ke genset ketika listrik mati, yang jenengan juga, itu jangan sampai, ya. Misalnya disediakan genset, ya jangan sampai kok proktor kok nyala ke genset kayak orang liane kan, ya. Itu kalau genset. Kalau yang ringan ya nyala ke MCB, yang MCB ini pedot misalnya medin, ya. Misalnya listriknya nggak biasa dipakai oleh banyak laptop, dipakai laptop anjlok misalnya. Jangan sampai jenengan yo sing nyalake MCB, itu hal ringannya seperti itu. Nggih, kaya ora ono liyane kan. Nah, itu monggo benar-benar jenengan fokus untuk menjalankan komputer proktor dan login siswa, itu lebih di situ. Kendala-kendala di situlah. Supaya pikiran jenengan tidak terpecah. Fokus di situ, jadi lebih cepat menghafal kendala-kendala dan solusinya. Tapi ketika jenengan sik mikir iki, nanti ketika ada kendala buyar, jadi ini sih Pak Dewek sik opo ki. Nah, seperti itu. Tapi ketika jenengan memang fokus di komputer proktor dan login siswa, terus fokusnya di situ, kendala-kendala di situ, insya Allah cepat hafal. Oh, nek kaya ngene iki solusinya seperti ini. Ketika seperti ini, oh solusinya seperti ini. Nanti cepat hafal karena tidak terlalu banyak yang dipikir, nggih. Jadi monggo pastikan ada tim yang bekerja bersama-sama, nggih. Itu yang lebih penting itu. Kira-kira itu dulu lah. Terus jangan lupa sulingjarnya ini dipikir dulu, nggih. Sulingjarnya tinggal si alasan mutasi. Untuk sulingjar cut off data diambil dari Dapodik, semua transaksi datanya, data guru mutasi, guru baru masuk, itu cut off datanya tanggal 22 September. Jadi perubahan data setelah tanggal 22 September tidak lagi masuk ke dashboard SLP. Jadi untuk kalau ada guru yang mutasi setelah itu, yang mutasi keluar yang masih ada di SLP, yang mutasi masuk belum masuk ke SLP-nya. Jadi terima dulu data apa adanya yang ada di SLP, di dashboard SLP-nya. Nah, ketika datanya kok kelebihan, ada guru yang mutasi keluar masih ada, silahkan dikonfirmasi. Konfirmasinya alasannya apa? Pensiun ya pensiun, mutasi keluar ya ada pilihan mutasi keluar. Kalau ada yang sakit tidak bisa ngisi, ya ada alasan sakit untuk konfirmasi. Intinya pastikan nanti capaian sulingjarnya 100%, ya. Ketika yang tidak mengisi itu dikonfirmasi, nanti otomatis capaiannya 100%, walaupun ada yang tidak mengisi karena sudah dikonfirmasi. Itu ya untuk sulingjare. Monggo pengisian sulingjar semakin dipahami, ya. Kalau perlu ada pelatihan, ya, supaya ngisi ini
bagus, benar-benar sesuai dengan sing dikarepe kuesioner. Iya, jadi jenengan betul-betul memahami setiap pertanyaan Bapak Ibu guru dipesankan betul-betul memahami setiap kuesioner pertanyaan yang tercantum di situ. Pastikan itu. Sulingjar sangat mempengaruhi hasil nanti rapot pendidikan panjenengan. Di samping capaian literasi numerasi siswa-siswi panjenengan yang ikut asesmen nasional ya, AKM-nya, Sulingjar itu untuk Bapak Ibu guru sangat mempengaruhi nanti indikator-indikator di rapor pendidikan. Okay. Itu monggo disikapi supaya betul-betul setiap guru memahami betul-betul apa yang ditanyakan di kuesioner Sulingjar itu. Okay. Terus dipesankan konsistensinya, kalau sudah paham saya yakin nanti konsisten ketika jawab. Yang sangat dikhawatirkan ketika Bapak Ibu guru tidak memahami, nanti jawaban di Sulingjar itu tidak konsisten. Padahal pertanyaannya saya yakin banyak yang diulang antara di depan dengan di tengah dan di belakang. Ya, itu seperti itu. Itu untuk mengetahui jenengan itu betul-betul dikerjakan sendiri atau enggak. Makanya ada seperti itu. Terus serius mengerjakan atau enggak, benar-benar serius mengerjakan atau enggak, nanti ketahuan ketika ada Bapak Ibu guru yang dikerjakan oleh orang lain atau mengerjakan yang salah-salah, itu akan ketahuan dari konsistensi jawaban itu. Itu mohon untuk betul-betul dipahami oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya, siswa juga mulai dipahamkan kaitan pengisian Sulingjar. Siswa kan ada Sulingjar juga Nah itu dipahamkan juga terkait dengan pertanyaan yang ada di situ, pertanyaan kuesionernya. Jangan sampai siswa jawab Sulingjar tidak tahu maksudnya ditanyakan. Itu sangat berbahaya, dengan hasil nanti capaian rapor pendidikannya. Betul, itu sangat berbahaya. Itu betul-betul dipahamkan siswa. Kalau kaitan literasi numerasinya itu malah lebih simpel sebenarnya. Tidak ada jawaban yang salah lah tidak ada jawaban yang keliru dengan kalau memang tidak bisa jawab kan tidak bisa jawab, memang karena tidak bisa gampang kan. Jadi tapi kalau Sulingjarnya bisa jadi dia itu tahu jawabannya, maksudnya jawabannya ini, tapi jawabnya jadi itu. Nah itu yang berbahaya ketika tidak memahami pertanyaan yang ada di Sulingjar. Nah itu monggo kasus yang di asesmen yang pertama itu dipetung di salah satu SMP 1 Kota Petung. Itu siswane misi ini keliru kaitan Sulingjar, kaitan di perundungan. Itu keliru lah, pokoknya mungkin karena tidak dibaca atau main-main atau apa Jadi misi ini itu keliru Pak, dianggap akhirnya sekolahan itu di tempat itu tidak layak atau tidak ramah anak lah. Nah itu selisih dari beberapa bulan dari terbitnya rapor pendidikan, itu gurunya rame-rame dipanggil ke Jakarta pelatihan. Iya, dianggap sekolahan tersebut memang berat lah, kondisinya memang berat, kondisi kaitan untuk proses pembelajarannya. Nah itu jangan sampai seperti itu hati-hati kaitan Sulingjar, kelihatannya sepele Kalau asesmen nasional sebenarnya sudah pakem memang siswa bisa mengerjakan atau tidak ya pakem, ukurannya jelas, ukurannya pasti. Dia tidak bisa memahami soal, ya udah memang dia tidak menguasai, kan gampang kan. Nah tapi beda dengan yang tadi kaitan Sulingjar, harusnya dia tahu tapi tidak paham pertanyaannya, jawabnya jadi baru. Nah itu ke depan perlu diperhatikan untuk semua sekolah karena itu sangat mempengaruhi hasil capaian literasi numerasi ini. Nah terus kalau kemarin yang siswa inklusi tidak masalah lah, sudah paham. Nanti yang terpenting ketika menandai siswa inklusi betul-betul ada dokumen ini ke depan Tolong ketika jenengan menandai dokumen siswa inklusi, tolong ke depannya betul-betul ada dokumen yang menandainya kan di dapodik operator dapodik sangat bertanggung jawab terhadap isiannya. Tolong hati-hati, jadi hati-hati betul-betul ketika jenengan ngisi siswa inklusi di dapodik, pastikan ada dasar dokumennya. Jangan sampai ini kesulitan belajar tapi cuma sekedar
melihat di luar saja tanpa ada dokumen bahwa dia sudah betul-betul diperiksa memang mengalami kesulitan belajar. Jangan-jangan memang sebab lain, bukan itu. Ya, itu betul seperti itu, karena ke depan pasti nanti akan ada, ya pasti akan ada supervisi secara khusus kaitan siswa-siswa berkebutuhan khusus itu ya. Apalagi nanti kalau jenengan sudah tahu, oh ternyata untuk menaikkan capaian literasi numerasi itu gampang banget, siswanya bodoh-bodoh ditandai berkebutuhan khusus. Kira-kira itu nanti kita lanjut nih untuk diskusi sebentar kaitan pelaksanaan gladi. Mungkin ada pelaksanaan selincar yang ada kendalanya, nanti nih lanjutkan dulu, nanti disambung ke diskusi dan tanya jawab. Mungkin Mas Heri nggih, lanjutkan dulu nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan selalu berkomunikasi, diselesaikan dengan baik, jangan panik tadi nggih, pegang itu jangan panik, selalu berkomunikasi dengan HD nggih. Tidak usah malu, tidak usah isin-isin, artinya mungkin nanti disangkane sering tekok dan seterusnya, dikurang sengkone bodoh, jangan seperti itu nggih. Pastikan selalu berkomunikasi supaya apa yang kita kerjakan benar-benar sesuai dengan panduan, tidak melanggar dari ketentuan. Ngaten nggih. Semoga apa yang kita usahakan hari ini bisa membawa kelancaran nanti di pelaksanaan di asesmen nasional. Matur suwun atas semua bantuan dari panjenengan. Terima kasih Mas Pri yang sudah memberikan bimbingannya. Sebelum kami tutup, laporan dari bendahara sedikit, mungkin silakan. Baiknya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan untuk kondisi keuangan hari ini, kita ada kas 3.014.000. Hari ini dari 19 kecamatan Lebak yang tidak hadir. Demikian untuk laporan keuangan hari ini.